Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi vektor atau besaran vektor. Materi ini adalah materi fisika SMA kelas 10. Ini adalah penyeberangan kapal motor di Sungai Mahakam, yang mana kalau kita lihat ini berkaitan dengan besaran vektor. Para penumpang yang ada di dalam atau nahkoda pasti menginginkan kapal ini menyeberang dengan tegak lurus, tetapi karena ada aliran air, maka kalau diarahkan tegak lurus pasti bergeser karena ada pengaruh yang namanya adalah aliran air. Contoh lain dari besaran vektor ini adalah bisa kita lihat pilot ini tidak akan sampai ke tempat tujuan jika dia tidak menggunakan radar, yang mana radar ini juga menggunakan besaran vektor. Untuk mengetahui apa itu besaran vektor dan contohnya, mari kita lihat video berikut ini. Ya, dalam video tadi dijelaskan apa itu besaran skalar dan apa itu besaran vektor. Besaran fisika yang hanya mempunyai nilai saja dinamakan dengan besaran skalar. Misalnya massa, jarak, kelajuan, massa jenis, volume, waktu, suhu, entropi, usaha, dan potensial gravitasi. Nah, besaran yang mempunyai nilai dan arah dinamakan dengan besaran vektor. Contohnya dalam video tadi adalah perpindahan, percepatan, gaya, dan momentum. Mari kita awali pembahasan kita. Yang pertama adalah berkaitan dengan penulisan notasi dan menggambar vektor. Notasi vektor dinyatakan oleh huruf tebal atau huruf yang diberikan garis panah di atasnya. Contohnya adalah besaran vektor kecepatan dilambangkan dengan V huruf tebal, dari huruf pertama velocity dalam bahasa Inggris, atau V dilambangkan dengan V diberi tanda panah di atasnya. Contoh yang lain adalah percepatan dilambangkan dengan A huruf tebal, acceleration, atau dia dilambangkan dengan A bertanda panah di atasnya. Berikutnya adalah gaya, force, dilambangkan dengan F huruf tebal atau F diberi tanda panah. Nah, vektor dilambangkan dengan anak panah yang mempunyai pangkal vektor, kemudian mempunyai panjang tertentu dan juga mempunyai ujung vektor. Panjang anak panah mewakili besar atau nilai vektor, sedangkan arah dari anak panah tersebut mewakili arah vektor. Semakin panjang gambar sebuah vektor, maka semakin besar pula juga vektornya. Pembahasan yang kedua adalah berkaitan dengan penjumlahan vektor. Penjumlahan vektor di sini ada 3, yaitu metode jajaran genjang, segitiga, dan poligon. Untuk jajaran genjang, misalnya ini ada 3 vektor, yaitu vektor A, B, dan C. Untuk yang nomor 1 untuk jajar genjang adalah A ditambah B. A-nya ke atas, kemudian B-nya ke samping. Seperti jajar genjang, maka vektornya ini panjang yang B, kemudian yang ini adalah panjang A. Untuk segitiga,
ujung vektor A akan ketemu dengan pangkal dari vektor B. Nih. Nah, maka panjang resultannya A plus B yang bertanda ungu ini. Kemudian untuk metode poligon, misalnya adalah A ditambah B ditambah C. Maka kita tarik garis dari pangkal A, pangkal vektor pertama ke ujung vektor yang terakhir, itu dinamakan dengan resultannya. Pembahasan yang ketiga adalah berkaitan dengan vektor resultan. Dibagi tiga, yaitu sejajar, tegak lurus, dan tidak sejajar maupun tidak tegak lurus. Pengertian dari vektor resultan adalah vektor yang dihasilkan atau vektor yang diperoleh dari penjumlahan beberapa vektor. Lambangnya adalah R. Tiga vektor resultan yang dimaksud adalah yang pertama adalah sejajar atau segaris. Kalau ada dua vektor yang sejajar atau segaris, maka dia dijumlahkan atau dikurang. Kemudian kalau vektornya tegak lurus, maka kita menggunakan rumus Pythagoras. Kalau misalnya dia tidak sejajar dan tidak segaris, maka menggunakan rumus kosinus. Kita awali dengan resultan vektor yang segaris. Yang bertanda merah adalah dua vektor yang sejajar, arahnya sama, yaitu mengarah ke sumbu X positif. Kemudian yang warna biru adalah resultan atau jumlah dari kedua vektor tersebut. Misalnya ada vektor 50 yang mempunyai panjang 50 dan vektor lainnya mempunyai panjang 30, maka kalau dijumlah hasilnya adalah 80. Berikutnya adalah misalnya ada vektor dengan panjang 80 yang mengarah ke kanan, kemudian yang ke kiri adalah 30, maka resultannya adalah 50. Vektor yang tegak lurus maka menggunakan persamaan Pythagoras. Ini misalnya adalah A, yang vertikal A, yang horizontal adalah B. Maka dari keenam keadaan ini semuanya menggunakan persamaan atau rumus Pythagoras, yaitu A kuadrat plus B kuadrat. Jadi kalau kalian menemui vektor dengan model seperti ini, maka gunakanlah rumus Pythagoras. Berikutnya adalah kalau vektornya tidak sejajar atau dia tidak tegak lurus, maka menggunakan aturan kosinus. Rumusnya adalah R sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat plus 2A kali B cos alfa. Alfa adalah sudut yang mengapit antara dua vektor. Contohnya adalah ini. Sudutnya adalah kurang dari 90, maka dia menggunakan rumus kosinus. Kemudian sudutnya lebih dari 90, dia juga menggunakan rumus kosinus. Kemudian yang ketiga, kalau sudutnya lebih dari 180 derajat, dia juga menggunakan rumus kosinus. Kemudian sudutnya lebih dari 270 derajat, dia juga menggunakan rumus kosinus. Berikutnya adalah penguraian vektor. Nah, vektor ini bisa diuraikan. Jika dua buah vektor atau lebih dapat diresultankan menjadi satu, maka bisa sebaliknya. Artinya apa? Sebuah vektor dapat diuraikan kembali menjadi dua buah vektor yang disebut dengan vektor komponen. Uraian vektor pada sumbu Y disebut komponen vektor pada sumbu Y. Kemudian vektor pada sumbu X disebut dengan vektor komponen atau komponen vektor pada sumbu X. Misalnya ada vektor F, maka vektor F membentuk sudut alfa, maka bisa diuraikan terhadap sumbu X menjadi Fx, terhadap sumbu Y menjadi Fy. Kemudian Fx-nya adalah F cos alfa, Fy-nya adalah F sin alfa. Rumusnya dia tegak lurus, F sama dengan akar Fx kuadrat plus Fy kuadrat. Fx-nya adalah komponen vektor pada sumbu X, kemudian Fy-nya adalah komponen vektor pada sumbu Y. Alfanya adalah sudut antara F1 dengan atau antara F dengan Fx. Contoh lainnya bisa kita dapatkan di sini.
Misalnya alfanya adalah di atas. Alfanya adalah sudut yang mengapit antara F dengan FY. Maka rumusnya sedikit berbeda, yaitu Fx sama dengan F sin alfa, kemudian Fy-nya adalah F cos alfa. Artinya apa? Sudut yang berimpit atau komponen vektor yang berimpit dengan sudutnya itu dia menggunakan cos sudut tersebut. Contoh yang lain ini. Fx-nya adalah pakai F sin alfa. Kenapa? Karena sudutnya dia agak berjauhan. Kemudian kalau Fy-nya adalah dia pakai F cos alfa. Dia berimpit dengan sudutnya. Fx-nya bertanda negatif. Kenapa? Karena sesuai dengan koordinat Kartesian. Yang ke kiri adalah negatif, yang ke bawah juga negatif, yang ke kanan dan ke atas adalah positif. Contoh lainnya misalnya adalah vektornya mengarah ke sumbu X positif dan sumbu Y negatif atau ke bawah ya. Nah seperti ini, maka Fx-nya adalah F cos alfa, kemudian Fy-nya adalah min F sin alfa. Yang mengarah ke pojok kiri bawah, maka Fx-nya adalah min F cos alfa, kemudian Y-nya juga min F sin alfa. Contoh lainnya lagi juga seperti ini. Fy-nya berimpit dengan sudut, maka Fy-nya adalah pakai F cos alfa. Karena dia mengarah ke bawah, maka dia bertanda min. Di sini juga seperti itu. Fy-nya berimpit dengan sudut alfa, maka Fy-nya adalah pakai F cos alfa. Karena dia ke bawah, Fy-nya maka dia negatif. Kemudian Fx-nya juga ke kiri, maka dia juga negatif. Nah, tadi kita mengenal namanya rumus kosinus. Kemudian vektor tadi bisa diuraikan terhadap sumbu X, kemudian terhadap sumbu Y. Ada nama atau istilah sin dan cos ya. Perlu diingat, sin adalah kependekan dari sinus, cos atau cos adalah kependekan dari kosinus. Istilah tersebut kita temui di mata pelajaran matematika, yaitu materi trigonometri. Trigonometri adalah ilmu matematika yang mempelajari tentang segitiga siku-siku. Pada segitiga siku-siku berlaku namanya teorema Pythagoras. Satu lagi adalah nilai perbandingan sisi-sisi segitiga siku-siku. Nilai perbandingan tersebut dinamakan dengan sinus, kosinus, dan tangen. Nah, untuk menghafal kita beri istilah atau kita namai sindemi, kosami, dan tandesa. Jadi kalau sin itu sebenarnya adalah perbandingan antara sisi depan dengan sisi miring. Contohnya di sini. Ini adalah sudut theta. Sudut theta di sini kalau kita mau mencari sisi depannya. Ini, kemudian sisi miringnya. Misalnya kita mendapatkan sisi depan dan sisi miring. Nah, sudut yang diapit ini bisa kita peroleh besarnya menggunakan persamaan, yaitu sin theta sama dengan sisi depan dibagi sisi miring atau sindemi. Kosinus adalah perbandingan sisi samping dan sisi miring. Jadi kalau kalian menemui istilah cos, sebenarnya adalah perbandingan antara sisi samping dan sisi miring pada sebuah segitiga. Tandesa juga seperti itu. Tandesa atau tangen ya, tangen itu merupakan tangen sudut segitiga, merupakan perbandingan antara sisi depan dan sisi samping dari sebuah sudut segitiga. Nah, perbandingan nilai-nilai segitiga istimewa dan sudut-sudutnya antara lain, kalau sin 30 adalah nilainya setengah. Contohnya ini. Misalnya ada sebuah segitiga yang mana sisi tegaknya adalah 1, kemudian sisi miringnya adalah 2, kemudian sisi mendatarnya adalah akar 3. Maka bisa kita tebak sudut yang mengapit antara sisi miring dengan sisi datar adalah 30 derajat. Pakai apa? Pakai persamaan sindemi. Sisi depan 1 dan sisi miringnya adalah 2. Kemudian cos 30, kosami, sisi sampingnya adalah akar 3 dan sisi miringnya adalah akar 2. Maka kalau kalian menemui cos 30 berarti adalah setengah akar 3. Kemudian cos 45 nilainya adalah setengah akar 3. Jadi kalau di soal atau penguraian vektor ada cos 45, maka nilainya bisa diganti dengan setengah akar 3.
Kemudian kalau kalian menemui sin 60, bisa kita ganti dengan akar 3 per 2 atau setengah akar 2. Setengah akar 3. Nah, karena sifatnya adalah sudut istimewa dan dia berputar, maka ada grafik fungsi sinus untuk menghafalnya. Contohnya adalah sin 0 itu adalah 0. Sin 30 itu adalah setengah. Sin 60 itu adalah setengah akar 3 dan sin 90 itu adalah 1. Sin 120 dia adalah setengah akar 3. Kemudian dia berputar terus ya. Kalian bisa menghafal kosinus dan sinus menggunakan grafik ini. Ini juga berlaku untuk grafik dari kosinus. Cos dari 30 adalah setengah akar 3, kemudian cos 60 adalah setengah. Kemudian untuk tangen juga bisa kita hafal menggunakan grafik berikut. Tangen 45 sama dengan 1, kemudian tangen 180 adalah sama dengan 0. Cara lain untuk menghafal dari nilai sinus, kosinus, tangen adalah menggunakan tabel seperti ini. Nilai sin 0, maka dia akan semakin naik atau semakin besar, yaitu 0. 0 itu juga bisa diganti dengan setengah akar 0. 30 juga bisa kita ganti dengan setengah akar 1 atau setengah. Sin 45 adalah setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3, sin 90 adalah setengah akar 4 atau 1. Jadi ini adalah setengah akar 0, setengah akar 1, setengah akar 2, setengah akar 3, setengah akar 4. Kemudian dia turun lagi setengah akar 3, setengah akar 2, setengah akar 1, setengah akar 0. Kemudian dia bernilai minus setengah akar 1, minus setengah akar 1, minus setengah akar 2, minus setengah akar 3. Kemudian dia kembali lagi naik, yaitu setengah akar 4 atau 1. Nah, materi ini bisa kalian download melalui link yang ada di kolom keterangan di video ini. Berikutnya adalah perpaduan dua vektor atau lebih. Metode ini dikenal dengan metode analitis. Misalnya ada 3 vektor, F1, F2, dan F3. Maka kita bisa menggunakan cara yang disebut dengan metode analitis. Sejumlah vektor yang membentuk sudut tertentu terhadap bidang horizontal sumbu X atau vertikal sumbu Y akan lebih mudah jika seluruh vektor komponen dijumlahkan pada sumbu masing-masing dibanding dengan menggunakan cara grafis yang tadi disebut dengan metode analitis. Jadi kita uraikan F1 terhadap X, F2 terhadap X, dan F2 terhadap Y. F3-nya juga bisa kita uraikan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Langkah-langkah menggunakan metode analitis ini adalah ada 3. Yang pertama kita lukis dulu vektor terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Contohnya ini adalah F1-nya adalah F1X, kemudian F1-nya kita uraikan terhadap F1Y, F2-nya gitu juga kita uraikan menjadi F2Y dan F2X. Untuk F3 bisa kita uraikan, bisa kita tidak uraikan. Karena apa? Karena dia hanya pada sumbu Y. Yang kedua, langkahnya adalah setelah kita menguraikan terhadap sumbu X dan sumbu Y, kita buat tabel seperti ini. Kita buat tabel terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. F1-nya adalah F1X, F2X, F3X, F1 cos beta, sesuai dengan yang slide sebelumnya. Kita uraikan, kemudian kita jumlahkan terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Dan perlu diingat, tanda minus menunjukkan sumbu X yang berarah negatif atau berarah ke kiri atau ke bawah. Untuk Y, nilai negatif adalah yang mengarah ke bawah. Yang berikutnya adalah kita hitung resultannya. Karena tadi hanya ada sumbu X, sigma sumbu X, dan sigma sumbu Y, maka kita gunakan Pitagoras,
yaitu R sama dengan akar sigma Fy kuadrat plus sigma Fy kuadrat. Nah, di soal kadang ditanyakan arahnya. Maka kalau kita mau menggunakan arah adalah pakai tan alfa atau tangen alfa, tan desa tadi ya, sisi depan dan sisi samping. Yang mana sigma Fy dibagi dengan sigma X. Dengan sudut alfa nanti kita menemukannya dia adalah terhadap sumbu X positif. Cara yang lain yang lebih sederhana adalah kita menggunakan rumus sinus dengan syarat dia hanya ada 3 vektor, misalnya F1, F2, dan F3. F1 ini lihat belakangnya, F1 ini diapit oleh F2 dan F3. Nah, sudut yang mengapit antara F2 dengan F3 besarnya adalah 143. Ini kita misalkan adalah sin alfa. Kemudian untuk F2 adalah 25 ini. Maka sin betanya adalah nilainya 90. Kemudian F3 ini 15 Newton. Maka sudut di belakangnya adalah atau sin gamanya adalah sin 127. Maka dengan ini kita akan lebih mudah untuk menyelesaikan soal vektor. Nah, sin 127 juga bisa kita lihat di tabel yang tadi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.